Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pemakaian huruf, penulisan kata, dan unsur serapan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satrio Paksi Caksono, NPM terakhir 150. Saya akan menjelaskan bagian pemakaian huruf. Pertama, huruf abjad. Huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Contoh pemakaian dalam kalimat huruf vokal A: posisi awal api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. Huruf E, posisi awal enak, posisi tengah petak, posisi akhir sore. Huruf E, posisi awal emas, posisi tengah kena, posisi akhir tipe. Huruf vokal I, posisi awal itu, posisi tengah simpan, posisi akhir murni. Huruf O, posisi awal oleh, posisi tengah kota, posisi akhir radio. Huruf vokal U, posisi awal ulang, posisi tengah bumi, posisi akhir ribu. Tiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, I, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Perkenalkan, nama saya Tasya Agustin, NPM 2052011113 dari kelompok 2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ingin menjelaskan pengertian dari huruf diftong. Huruf diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya au pada kerbau, ai pada santai. Sementara itu gabungan vokal au pada bau bukan diftong karena menghasilkan dua bunyi. Gabung vokal disebut diftong apabila masih berada dalam satu kata suku yang sama. Sebaliknya, jika sudah berada dalam suku kata yang berbeda, maka gabungan vokal tersebut tidak dapat disebut dengan sebagai huruf diftong. Kedua, saya akan menjelaskan tentang huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah penggabungan dua huruf konsonan tertentu yang membentuk satu intonasi baru. Adapun huruf-huruf tersebut antara lain nya, sya, dan kh. Seperti halnya huruf diftong, gabungan huruf konsonan juga bisa diletakkan di awal, tengah, atau di belakang suatu kata. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang tua atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prenita Aulia Putri dengan NPM 005 akan membacakan materi tentang huruf miring dan huruf tebal. Yang pertama, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kalimat, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Materi kedua yaitu huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Nama saya Muhammad Hafiz Alamin, NPM 20520111134. Ya, kata dasar adalah sebagai dasar pembentukan kata yang lebih besar atau yang lebih besar. Dan kata yang berimbuhan adalah kata dasar yang diberi imbuhan. Atau kata dasar tunggal adalah kayak api, air, dan sebagainya. Dan kata dasar kompleks adalah
memakai, dan lain-lain. Dan kata berimbuhan, ya contohnya gerigi dengan kata dasar yang gigi. Gitu. Assalamualaikum, menurut saya Muhammad Arif Fadila dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakaiannya secara umum. Adapun pengucapan bahasanya dari kata serapan ini adalah penulisannya dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, proses penyerapan ini biasanya dilakukan dengan adanya suatu perubahan, namun juga dapat berupa penyesuaian yang diberikan berupa lafal atau ejaan. Nah, kalau kata serapan secara umum ini adalah fungsi kata serapan adalah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. NPM saya 201 21 11 01. Terima kasih.